So today topic kita akan ngebahas tentang linguistik ya. Oke, seru banget nih kayaknya nih. Hello. Kita ngomong linguistik nih teman-teman. Linguistik. I'm not the expert of linguistic. I'm certified, tapi I'm not consider myself an expert ya. Jadi kita ngobrol santai aja. Dan apa sih perspektif saya tentang linguistik gitu ya. Seru banget nih, linguistik. Saya udah belajar linguistik 12 tahun lah ya. 12 tahun yang lalu gitu. Jadi saya belajar macam-macam ya teman-teman. Hipnosis segala saya belajar gitu. Jadi nanti saya sharing sih. Ketika saya belajar hipnosis dulu, pengaruh linguistik itu seberapa penting, seberapa kuat. Wah, itu keren banget sih. It's amazing. Alright, so kita mulai aja ya. Jadi selamat malam teman-teman, thank you so much udah pada hadir di acara live IG Live hari ini. Kita di sini akan ngebahas tentang linguistik ya, linguistik atau kata-kata gitu, pengolahan kata-kata. Karena kemarin saya sempat posting di Instagram saya, ini saya lagi lihat Instagram saya sempat posting beberapa kali di Instagram saya dan apparently cukup heboh gitu ya. Yang kemarin buat teman-teman yang mungkin belum sempat ngikutin Instagram saya, ini lagi saya buka Instagram saya. Jadi kemarin saya sempat posting ya. Nyadar gak sih kamu di sini ngomongnya cari duit, lu gak cari duit? Gitu kan ngomongnya kan. Atau lu nge-game mulu gak bisa cari duit ya? Gitu. You know, bahasa yang dipakai kebanyakan adalah cari duit. Gak semua orang kayak begitu, tapi banyak lah kita mendengar kata-kata cari duit. Sementara di sana gitu ya, ngomongnya adalah how you make money gitu. Jadi nggak ada istilah di sini tuh make money, di sana tuh make money. Menarik ya? Kalau di sini dibilang make money, di otak teman-teman kemarin bilang langsung apa? Ngeprint duit, habis itu didatengin polisi, habis itu ditangkap, ya kan? Karena ngeprint duit gitu. Make money jadi ilegal gitu kan? Sementara di sana bahasanya either earn dari earn atau make money. How do you make money? Gitu kan? Selalu kayak gitu. Nah, saya bilang lagi di sini. Di sini nanyanya kamu usaha apa? Di sana nanyanya adalah what's your business. Jadi di sini tuh selalu kayak usaha. Usaha itu kan sebuah proses ya. Kalau bayangin kayak gini teman-teman. Ini linguistik ya. Kita belajar linguistik. So please open your mindset. Ya, kalau Anda tidak mau membuka mindset, Anda nggak akan bisa belajar linguistik. Karena linguistik itu ya benar-benar butuh open mindset gitu ya. Nah, pertanyaannya gini. Kalau di sini saya bertanyanya atau kebanyakan orang bertanya, kamu usaha apa? Sementara di sana what's your business? Business, you know, busyness gitu ya. Jadi kesibukan gitu kan. Jadi sibuk gitu. Kalau usaha, kalau misalnya nih saya nanya Anda nih. Kamu berusaha PDKT cewek itu gitu. Udah gold loh. Nih, kita berdiskusi teman-teman. Saya lagi usaha nih, dapetin dia. Udah dapat belum pertanyaannya? Coba kita eksperimen. Saya lagi usaha banget nih, deketin dia. PDKT itu cowok, itu cewek gitu. Udah dapat gak tuh? That's the question. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Alright? So, ketika kita bilang usaha, itu sedang berproses, belum nyampe. Nah, di sini tuh suka sekali kayak begitu. Kita adalah negara pejuang. Oh, sounds good ya, negara pejuang ya. Secara linguistik, ya Anda akan berjuang terus. Anda mau berjuang terus atau menikmati terus? Saya lebih suka menikmati lebih lama daripada berjuang, men. Ini kita ngomong linguistik ya, teman-teman, sekali lagi ya. Please open your mindset. Ya kan? Masih proses, exactly. Berarti kalau sekarang kita adalah negara pejuang, kita adalah masyarakat Indonesia, orang-orangnya pejuang semua. Pejuang tuh udah nyampe belum sih? Udah sukses belum? Kan saya lebih suka ngomong adalah kita adalah negara merdeka ya daripada kita negara pejuang ya. Seolah-olah bahwa berjuang itu bagus. Which is yes, berjuang itu bagus. Gak ada yang salah teman-teman. Tapi kalau itu dibuat sebagai label, saya lebih suka Indonesia yang merdeka daripada Indonesia yang berjuang. Bener kan? Nangkap ya konsepnya ya. Kita mau di mana sebenarnya? Sehingga di sanalah kita melabel diri kita. Saya pernah bilang bahwa banyak sekali yang kalau ditanya bisnismu gimana? Wah, aku mah newbie gitu. Kenapa harus melabel newbie? Kapan lepas dari newbie menjadi pro? Wah, nggak pede lah. Kalau Anda menjadi pro aja tidak pede, terus gimana hasil pro-nya itu datang ke Anda? Sementara Anda tidak pede untuk ke sana. Ya, jadi
Itu linguistik. Ini contoh lain. Ketika di sini, pertanyaannya usaha tadi, selalu gini, kamu menjalankan usaha apa? Oke, kamu menjalankan usaha apa? Jadi sudah usaha, jalan pula. Kebayang kan? Sementara kalau di sana, ngomongnya apa? I'm running a business. Ya kan? Running. Jadi udah bisnis, udah sibuk, di running lagi ya. Pantesan kan sibuk kan? Karena kesibukannya di running sama dia. Lari, men. Kalau di sana, walking itu apa? I'm walking the dog. Saya lagi ngajak anjing saya jalan-jalan. I'm walking the dog, bukan I'm running the dog. I'm walking the dog. Itu walk, jalan. Tapi kalau usaha, mereka suka I'm running a business. Tapi kalau di sini, saya menjalankan usaha. Kebayang gak sih teman-teman? Gokil sih itu buat saya. Pantesan. Masih usaha mulu, banyak yang gagal ya. Udah gitu jalan pula. Itulah. Ya. Anda bisa setuju, Anda bisa nggak setuju. I don't care. Oke, saya cuma pengen sharing di sini. Jadi, ini tidak untuk gimana-gimana gitu ya. So I just wanna share with you. Makanya postingan saya selalu judulnya adalah nyadar gak sih kamu? Ya, yang kemarin tuh minta izin pipis di sekolah, angkat tangan, terus bilang, Pak, saya mau ke belakang gitu kan. Nah, kemarin sudah dibahas juga. Konteksnya adalah kalau orang mengerti ya nggak apa-apa. Tapi kan kita tidak tahu kayak anak saya gitu. Kalau saya bilang kayak, ayo pipis di belakang gitu. Mereka tahu nggak sebenarnya? Oke? Mereka tahu nggak sih sebelumnya? Kalau misalkan kayak anak saya tuh, hey kids, sini anak saya gitu kan. Kamu kalau pipis di belakang ya. Kan mereka bingung kan kayak di belakang di mana ya? Iya kan? Sementara memang kita dulu ini ada beberapa perspektif. Ada yang bilang gini, dan dulu rumah-rumah zaman Belanda, toilet itu di belakang rumah. Makanya kita bilangnya kita mau pipis di belakang atau kita mau ke belakang. Well, yes, hari ini toilet bukan di belakang rumah. Hari ini di kamar saya, toilet saya di kamar. Jadi kalau mau bilang mau pipis gimana? Pak, saya mau ke kamar gitu kan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa, dan karena dari dulu, kalau toilet itu letaknya di belakang rumah, sehingga kata-katanya adalah, Pak, saya mau ke belakang. Well, yes, waktu itu benar. Tapi hari ini, dan waktu kita dijajah Belanda, itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kenapa otak nggak diupdate? Kebayang ya? Bayangin, peta kota Jakarta dengan kota Jakarta itu dua hal yang berbeda. Oke? Kota Jakarta, bayangin ya, kota Jakarta versus peta kota Jakarta itu dua hal yang berbeda. Yang satu terus dibangun, yang satu peta. Udah dipetakan seperti itu. Jadi kalau zaman dulu toilet itu di belakang, apakah hari ini toilet itu di belakang? Kalau yes, Anda boleh. Pak, saya mau ke belakang. Emang ada apa di belakang? Toiletnya saya di belakang. It's okay. Tapi kalau mengadopsi yang lama, sementara yang lama itu sudah tidak ada, berarti otak Anda tidak terupdate. Dan kalau Anda maksa untuk otak tidak diupdate, berarti Anda tidak fleksibel. Remember this. Oke? Karena kita mengikuti perkembangan zaman. 5 tahun yang lalu nggak ada TikTok. Hari ini ada TikTok. Hari ini mungkin sudah ada orang yang omsetnya miliaran dari TikTok. Jadi, fleksibilitas otak, kemudian Anda seberapa mudah untuk beradaptasi. Berapa banyak orang di sini yang ngomongnya merubah, bukan mengubah. Coba. Oke. Bang, aku mau usaha modal limit tapi tekadku kuat. Yakin aku bisa. Nggak akan works, guys. Oke. Semua orang masuk ke kasino juga tekadnya kuat. Tapi pulang juga bangkrut gitu. You need skill. Oke, tapi anyway. Nah, linguistik itu penting karena linguistik itu bisa mengubah atau mempengaruhi otak atau mindset gitu. Nah, ada banyak yang mengatakan saya ribet banget sih ngurusin kayak begini. Kemarin saya sempat posting kan yang piring kotor itu, ingat gak? Saya bilang kalau di restoran, di warung, selesai makan kita masih ngobrol, Pak, piring kotornya boleh saya angkat, Pak, gitu. Memang piring saya kotor. Ini kan makanan saya gitu, bukan kotoran gitu kan. Piring bekas makanannya, Pak, boleh diangkat, Pak. Yes, boleh gitu. Jadi paham ya di sini ya? Kenapa sih saya ngomong kayak begini? Kemarin banyak mempermasalahkan. Kenapa sih saya ngurusin kayak beginian? Oke. Ujung-ujungnya adalah urusannya dengan chicken mindset, teman-teman. Ya, chicken mindset itu adalah self-talk. Jadi kita itu berkata-kata kepada diri sendiri.
Kalau nanti saya presentasi, jelek gimana? Kalau orang nggak suka gimana? Kalau yang lihat dikit, percuma. That is all. Kalimat itu adalah self-talk, self-talk, self-talk. Oke? Nah, ketika Anda aware, atau aware, bahasa Indonesianya apa ya? Enaknya ya. Ketika Anda bisa melihat atau memperhatikan atau mendengarkan kata-kata itu dengan tajam, oh ini kok begini sih? Ya, Anda boleh bilang bahwa, dan makanan kan memang bekas makanan kan kotor. Itu boleh, itu poin saya bukan tentang di situnya teman-teman. Saya lagi berusaha menjelaskan semudah mungkin ya. Hopefully you guys understand ya. Jadi gini, kalau istilah ke belakang untuk toilet tadi di okein, which is okay, gak ada masalah. Orang yang tidak mengerti akan confused. Tadi kan gitu kan. Kalau tadi dia bilang makanan bekas itu kotor, itu sebenarnya gak ada masalah. Buat saya personal gak ada masalah. Tetapi ketika saya aware dengan hal-hal kayak begitu, Pak, saya pulang dulu ya Pak ya. Hah? Lu mau pulang sekarang kan? Bukan dulu kan? Dan saya suka bercanda gitu kan. Lu pulang sekarang kan maksudnya kan? Iya Pak, pulang sekarang Pak. Kok ngomongnya pulangnya dulu sih? Saya kira dulu gitu kan. Dulu istilah kayak, dulu gitu kan. Kenapa saya kayak begitu? Karena saya sangat aware terhadap kata-kata. Kuncinya, kenapa sih saya sangat aware terhadap kata-kata? Karena saya biasa membreakdown, saya tuh ngomong apa di kepala saya. Supaya kalau ada chicken mindset, saya nggak miss gitu. Nangkep nggak? Bukan peduli, lebih ke nyadar sebenarnya. Ya, lebih ke nyadar. Oke. Oh ini kayak gini ya. Begitu presisi, Anda sadar, oh ngomong gini efeknya gini, ngomong gini efeknya gini, ngomong gini efeknya gini. Maka ketika ada chicken mindset di kepala, Anda bisa langsung catch gitu. Catch. Oke. Karena ya sadar lebih tepat sih. Aware, ya sadar lebih tepat sih. Karena begitu Anda bisa catch, berarti saya ngomong gini nih bikin saya feelingnya jadi begini, bikin saya tidak action. Jadi sangat aware gitu. Misalnya kayak begini. Kata coba. Oke, sekarang gini ya. Hari ini hujan deras, saya mencoba ke rumahmu. Yang kalimat kedua adalah, hari ini hujan deras, saya ke rumahmu. So, kata cobanya dihilangkan gitu aja. Hari ini hujan deras, saya mencoba ke rumahmu. Yang kedua adalah, hari ini hujan deras, saya ke rumahmu. Apa bedanya? Yuk, let's explore guys. Let's discuss gitu. Apa sih bedanya dengan ada cuman kata coba saja? Oke. Ini bukan tentang memperdebatkan urusan ke belakang dan sebagainya. Tetapi lebih ke arah, saya mengajak Anda, saya pengen mengajarkan kepada Anda, sharing kepada Anda. Ini loh yang disebut dengan aware. Benar-benar nyadar kata-kata itu apa. Oke. Nah, sekarang dengan dua kalimat seperti tadi, hari ini hujan deras, saya mencoba ke rumahmu, artinya adalah lagi proses mencoba, belum berhasil. Hari ini hujan deras, saya ke rumahmu, artinya apa? Artinya sudah nyampe rumah. Sudah berhasil. Kondisinya adalah saya sudah ke rumahmu, saya nyampe. Sehingga pemberian kata coba secara tidak sadar mengizinkan Anda untuk boleh gagal. Maka kita menggunakan kata coba di tempat yang tepat. Contohnya, ini loh ada makanan baru, silakan dicoba. Silakan dicoba. Artinya apa? Kalau Anda mencoba dan tidak suka, Anda boleh tidak suka. Anda boleh, enggak, saya nggak doyan, nggak mau gitu. Itu boleh. Oke. Tapi kalau misalkan Anda menyuruh anak Anda untuk belajar, ayo coba pelajarin lagi. Anak Anda akan bilang bahwa saya sudah mencoba belajar dan tetap tidak bisa. Oke. So mencoba ada secara implisit adalah boleh gagal. Oke. Boleh gagal gitu. Jadi kalau nyoba makanan baru, bolehlah. Nyoba musik baru, coba deh dengerin ini. Siapa tahu lu suka gitu. Coba itu boleh gagal. Kalau lu nggak suka, that's okay. Tapi kalau misalkan nyuruh anak belajar, saya nggak akan pakai kata coba. Ayo coba pelajarin dulu. Enggak, langsung ayo pelajarin lagi. Gitu. Oke? So, itu perbedaannya teman-teman. Maka dari itu, kenapa sih saya presisi banget terhadap sebuah kata-kata? Karena saya terbiasa seperti ini. Oke, kita eksperimen lagi. Sekarang, Anda dengerin saya kayak begini. Tutup mata boleh, Anda dengerin saya. Apa beda, atau gini, apa feeling yang muncul
ketika saya mengatakan, Anda katakan dalam hati, saya harus pergi. Oke, jadi dengarkan baik-baik, ucapkan dalam hati, merem gitu boleh, ucapkan dalam hati, saya harus pergi. Apa feeling yang muncul? Nah, ini saya penasaran nih sebenarnya di sini. Ini seru banget sih. Kayak begini nih, super fun. Saya harus pergi. Katakan dalam hati, apa yang muncul? Feels apa yang muncul? Oke? Yang kedua, kalau sudah nih ya, kita bereksperimen. Pertama biasanya kayak apa ya yang muncul ya? Apa yang muncul ya? Oke, let's try second one. Katakan dalam hati, saya boleh pergi. Jadi kata harusnya diganti dengan boleh. Saya boleh pergi. What is the feeling? Apa feeling yang muncul di situ? Saya boleh pergi. Oke? Nah, sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga. Ya, video ini agak lag, jadi munculnya agak telat. Jadi ketika Anda biasanya agak late gitu ya. But it's okay. Yang ketiga adalah gini. Saya sebaiknya pergi. Katakan dalam hati. Saya sebaiknya pergi. Apa feeling yang muncul di situ, di dalam hati? Nah, ini macam-macam teman-teman. Ini macam-macam. Ada yang mengatakan harus pergi, itu kok kayak tekanan ya. Ada yang bilang kayak lakukan sekarang. Ada yang bilang kayak terpaksa. Macam-macam. Ya kan? It's quite fun. Oke. Paksaan. Oke, paksaan. Ada yang bilang mau keluar ruangan. Ada yang bilang terburu-buru. Harus banget gitu, maksa gitu kan. Wajib, yes, kepaksa. Saya lebih mengganti, nggak boleh ganti. Ini kan saya pengen bereksperimen dengan feeling. Ternyata bisa diciptakan dengan kata-kata. Oke, nah ketika kata-kata harus diganti dengan boleh, maka feeling berubah. Ya kan, boleh bebas. Berarti kan yang bilang boleh bebas, boleh pergi, boleh enggak. Gitu. Ya, jadi, nah sekarang dari sini, ada yang mengatakan bahwa boleh itu less tekanan. Oke, tidak terlalu menekan gitu ya, atau optional. Tidak wajib, pilihan, nggak ada power, lebih halus. So, kebayang ya, hanya mengganti kata-kata saja, kita memiliki atau merasakan feeling yang berbeda. Nah, ini jadi menarik. Ketika kita menggunakan kata-kata, berarti kita bisa mempengaruhi otak, mempengaruhi feeling ke dalam. Oke? Ini kita sudah masuk ke linguistik, itu bisa mempengaruhi otak, bisa mempengaruhi feeling. Oke? Ini seru nih. Sehingga kalau Anda kuasai skill ini. Oke? Sebaiknya pergi, ada penyesalan segala. Oh, menarik nih. Sehingga ketika Anda bisa kuasain hal-hal kayak begini, kata-kata kayak begini, Anda bisa menyuruh orang atau meminta kepada orang atau berkomunikasi kepada orang dengan memunculkan feeling-feeling yang menyenangkan buat mereka atau buat anak Anda. Gimana caranya untuk memilih kata-kata sehingga orang lain itu merasakan sesuatu yang happy, bukan tekanan. Nah, sekarang kita balik lagi. Kalau Anda pakai kata harus punya tekanan, kalau Anda berada di lingkungan kerja, kantor, dengan tim, kalau Anda mengatakan misalnya ke tim Anda misalkan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Artinya apa? Anda memberikan pressure ke mereka. Kalau orang dikasih pressure, kira-kira hasilnya bagus atau enggak? Nah, dari sini Anda mulai berpikir nih. Ketika Anda berbicara dengan bawahan, kata-kata apa yang sebaiknya dikatakan? Sehingga ketika dia mendengarkan, dia empowered, dia excited, dia seru banget nih. Bukan sekedar cuman kayak, ya lu harus begini, lu harus begitu. Kan harusnya orang mengerti. So, kata-kata mempengaruhi feeling? Definitely yes. Ya, definitely yes. Nah, ini kan jadi menarik ya teman-teman ya. Seru ya. Jadi kata-kata, the power of linguistic. Kenapa saya posting kayak tadi? Goal saya adalah mengajak Anda mulai aware terhadap kata-kata. Oke. Nah, kemarin begini, ada juga yang begini. Maaf Pak, mengganggu sebentar gitu. Wah, saya sih lebih suka pakai permisi ya daripada
maaf Pak, mengganggu sebentar. That's super annoying buat saya. Buat saya, apa ya, istilahnya, baru kita mau berkomunikasi aja, kamu sudah bilang mengganggu. Siapa yang suka diganggu? So, Anda men-seeding, istilahnya men-seeding gitu ya. Bahwa Anda mau mengganggu saya nih. Siapa sih yang suka diganggu gitu kan? Yang pertama. Yang kedua, belum-belum Anda sudah minta maaf. Yang artinya, belum-belum saya sudah harus ngasih sesuatu kepada Anda. Ya, saya kasih Anda maaf gitu. Man, that's super annoying loh. Apalagi kalau aware kayak begini, itu bener-bener nyebelin banget. Saya sering banget ketika, maaf Pak, saya mau ini sebentar gitu. Saya selalu bertanya kepada dia bahwa, emang lu salah apa? Kalau Anda mencari tahu di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka maaf merupakan kata bentuk penyesalan. Jadi Anda menyesal nih menginterupsi saya gitu kan? Yes. Ya udah kalau gitu jangan diulangin, jangan diinterupsi dong. Gitu kan? Mending permisi dong. Jangan pakai kata-kata yang kayak begitulah. Mereka mengatakan bahwa banyak yang mengatakan dan kayak begitu. Maaf Pak, mengganggu sebentar itu adalah menunjukkan kesopanan. Oke, good. Kalau Anda pakai argumen seperti itu, maka Anda boleh mengatakan bahwa Denny Santoso sangat tidak sopan karena saya nggak pernah ngomong kayak begitu. Saya mau ngomong sama siapapun, saya nggak akan bilang kayak, maaf Pak, mengganggu sebentar ya, saya mau ngomong ini gitu. No, man. Berarti saya nggak polite dong. Tidak sopan dong. Oke? Jadi, jangan pakai alasan yang membenarkan yang tidak benar lah. Itu tidak benar, gitu lah. Itu nyebelin sebenarnya, gitu kan. Atau begini, yang seringkali kita tidak sadar mengatakan adalah, oke ya baik ya, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube saya di @dennysantoso. Dan jangan lupa juga untuk join di kelas saya, listbuildingmastery.id. Nah, misalkan kayak gitu. Oke. Berarti saya berasumsi Anda mungkin lupa. Oke. Sehingga saya harus bilang, jangan lupa. Nah, ini masih mending. Yang paling parah adalah ketika saya mau datang ke sebuah event, baik itu online maupun offline. Kemudian MC yang memperkenalkan itu bilang, oke, baik, sebelum kita sambut Pak Denny Santoso untuk naik ke atas panggung, oke, Anda semua berdiri dulu supaya kita tidak ngantuk dan supaya kita lebih bersemangat lagi. Kenapa harus ada kata supaya kita tidak ngantuk? Kan artinya diasumsikan ini audiens pada ngantuk sebelum sesi saya masuk. Itu kayak, buat saya kayak, my goodness, itu udah pengen saya ganti tuh. Oke? Iya kan? Jadi, membuka acara dengan mengatakan bahwa, yuk tepuk tangan dulu lebih keras supaya kita lebih segar dan tidak ngantuk. Gitu. Misalkan ada kata-kata tidak ngantuk. Kenapa kata-kata ngantuknya harus muncul? Kalau lebih bersemangat, it's okay. Ya kan? Kalau lebih bersemangat artinya apa? Sekarang saya sudah semangat, supaya lebih bersemangat lagi, kita berdiri, kita lompat-lompat, it's okay. Oke? Jadi sudah bersemangat, supaya lebih bersemangat, that is okay. Tapi kalau dibilang, yuk supaya kita, mata kita, gitu-gitu, kata ngantuknya muncul gitu, supaya kita tidak loyo habis makan siang, wah, berarti kan dari tadi diasumsikan ini loyo nih. Gitu. Oke? Di budaya luar pun ada. Budaya luar, excuse me, bukan I'm sorry. Dan gini, jangan berasumsi bahwa Indonesia yang salah, luar yang benar, teman-teman. Bahwa karena tadi di luar ada mengatakan bahwa we run the business, and di sini kita bilang menjalankan usaha, itu kebetulan satu kata-kata yang kebetulan di Indonesia ngomongnya menjalankan, di luar ngomongnya running gitu kan. Tapi di luar pun itu banyak kata-kata juga yang salah. Kemarin saya lupa apa ya. Di luar ngomongnya kalau begini, ya belum tentu di luar tuh benar gitu. Kita ngomongnya tentang linguistik, teman-teman, bukan membenarkan di luar dan menyalahkan Indonesia, bukan. Ya, jadi kita itu ngomongin tentang linguistik. Kata-kata apa sih sebenarnya? Anggaplah anak saya gitu. Kalau diomongin, jadi jangan pakai kata-kata. Ada yang mengatakan gini kemarin, dan bahasa Indonesia itu multitafsir gitu. Nah, justru saya bilang gini, justru itu udah multitafsir, yang diajak ngomong kagak ngerti. Kan ini sumber miscommunication. Sumber kesalahpahaman terbesar adalah karena multitafsir. Contoh begini, saya suka bercanda dengan kata-kata. Balik lagi ke piring kotor tadi.
Oke, kita skip yang piring kotor tadi. Waiters datang dan mengatakan gini deh, Pak, piringnya boleh saya angkat? Oke? Pak, piringnya boleh saya angkat? Saya menjawab, boleh. Karena dia bertanya, Pak, piringnya boleh saya angkat? Saya menjawab, boleh. Tapi ketika dia mau angkat, saya bilang nggak mau. Nanti. Saya cuma bilang boleh. Tapi bukan sekarang. Oke? Dia cuma minta izin. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Ini perhatikan baik-baik ya. Presisi banget ya. Gini. Kata boleh itu terasosiasi dengan minta. Boleh lihat jamnya? Anda akan langsung kayak ngasih jam gitu kan. Pakai jam misalkan ya. Mas, boleh lihat jamnya? Langsung Anda kasih. Let's say Anda bawa iPad gini kan. Dan boleh lihat iPad-nya? Kasih kan? Kayak nih gitu kan. Padahal pertanyaannya bukan, no, saya nggak mau ini, saya cuma mau nanya boleh atau enggak. Ngerti nggak di sini? Jadi kita tuh cuma minta izin sebenarnya, boleh atau enggak. Oke? Nah, tetapi ketika kita bertanya boleh dan jawabannya itu bisa dilakukan secara instan, biasanya orang akan langsung memberikan itu. Oke, jadi kayak di restoran, angkat tangan, Mbak, kenapa Mas? Mbak, boleh minta air minumnya? Air putihnya gitu. Dia akan langsung datang ngambilin air minum. Karena itu bisa dilakukan secara instan. Oke? Tapi kalau tidak bisa dilakukan secara instan, dia nggak ngelakuin. Contoh. Bro, nanti malam boleh call aku? Oke, bro. That's it. Gitu doang. Gitu. Nggak dilakukan. Jadi time. Nah, tapi menariknya di sini ya. Kata boleh itu kan sebenarnya cuma nanya ya, boleh atau enggak ya. Bukan berarti ini. Kalau saya mau minta iPad Anda, maka saya akan bilang, pinjam dong iPad-nya, pengen lihat. Atau lihat dong jamnya, pengen lihat nih, gitu. Bukan, boleh nggak pinjam jamnya? Atau boleh nggak pinjam iPad-nya? Nangkap ya di sini ya. Jadi sebenarnya kata-kata boleh atau enggak itu cuma minta izin. Tapi banyak orang mentranslate itu di kepalanya sebagai kata perintah. Nah ini kan jadi menarik. Kalau saya dimintain, dan boleh nggak pinjem HP-mu gitu? Saya bilang boleh. Kok nggak dikasih? Emang lu cuma nanya boleh kan? Bukan minta dikasih sekarang. Saya akan kayak begitu. Tapi kalau Anda mengerti di sisi yang minta, maka pertanyaan bolehkah itu menghaluskan kata minta. Kalau pinjam dong HP-mu gitu kan kayak kasar. Tapi kalau boleh nggak lihat HP-mu? Atau boleh nggak lihat jammu? Akan langsung dikasih gitu. Jadi lebih halus. Makanya kenapa orang minta air minum misalkan, Mbak, minta air minum dong. Akan terasa kasar. Tapi, Mbak, ada air putih nggak? Bayangin, ada air putih nggak? Datang air putih, padahal cuma nanya ada nggak? Kalau saya bercandain, Mbak, tadi kan saya cuma nanya ada nggak ya? Saya nggak minta loh, Mbak. Saya cuma nanya ada nggak? So, ini presisi kata-kata. Jadi, di sini hopefully Anda mulai memperhatikan ya. Kata-kata itu sedemikian dahsyatnya gitu. Bisa mempengaruhi feeling, bisa menyuruh orang padahal kita nggak nyuruh gitu kan. Bisa membuat orang melakukan sesuatu padahal kita nggak pengen gitu. Cuman pakai kata-kata. Jadi kalau Anda nguasain linguistik kayak begini, linguistik itu karena diucapkan teman-teman. Kalau ditulis namanya copywriting. Ya sama aja sih copywriting linguistik ya. Istilahnya adalah kita berkomunikasi gitu. So ketika Anda bisa kuasain hal-hal kayak begini, hidup itu jadi lebih enak karena komunikasinya jadi lebih enak aja, lebih lancar aja. Tapi bahkan di dunia perkuliahan dibudayakan untuk meminta maaf sebelum bertanya kepada dosen. Itu gimana? Di tempat saya enggak tuh. Di tempat saya enggak tuh. Maksudnya di tempat saya kuliah dulu enggak. Saya enggak ingat bahwa saya harus minta maaf sebelum bertanya kepada dosen. No. Kenapa harus minta maaf? Kalau saya akan nanya, emang lu salah apa kok minta maaf? Maafku udah habis dibagikan ke tempat lain, lu nggak ada salah ngapain minta maaf gitu. Ya kan? Mana dibudayakan di mana? Oke. Jadi menarik ya teman-teman ya bahwa kita bisa menggunakan kata-kata sedemikiannya gitu. Nah, ada kata-kata jadi ini. Apa ya istilahnya ya? Saya bilangnya adalah softener gitu. Lebih halus gitu. Misalnya contoh kita mau nanya sesuatu yang rada sensitif gitu. Bisnis lu profitable nggak sih? Misalnya kayak gitu. Bisnis lu profitable nggak sih? Akan terasa kasar. Kemudian
dia juga ngerasa jadi objek pertanyaan, jadi apa ya? Objek apa subjek ya? Jadi objek ya. Objek center of attention-nya gitu, kayak bisnis itu profitable nggak sih gitu. Gimana cara membuatnya lebih halus? Jadi ketika dia menjalankan sebuah bisnis rental something gitu kan, kemudian kita mau nanya, emang lu profitable gitu kan? Itu akan terasa kasar gitu kan. So, yang saya lakukan adalah, misalkan dia, contohnya adalah rental mobil during pandemi gitu. Bro, rental mobil lu during pandemi kayak begini emang profitable? Gitu. Kan kayak kasar banget ya. Orang ditanya gitu kan kayak, aduh, gak enak banget ya gitu kan. So, cara softenernya adalah, saya bisa ngomong ke dia, bro, saya penasaran sih. Emang during pandemi kayak gini, bisnis rental mobil gitu bisa profitable gak sih? Gitu. Jadi problemnya bukan di dia, problemnya di saya. It's not about your business, bukan tentang bisnis rental mobilnya dia, tapi saya loh yang lagi bermasalah di kepala saya. Makanya saya bilang, saya ini penasaran, bisnis rental mobil itu memang masih bisa profitable kah during pandemi ini? Kalau bisnisnya dia rental mobil dan dia profitable, maka dia akan mengatakan, yes, during pandemi masih profitable kok. Dia akan ngomong kayak begitu. Oke. Kalau nggak profitable, dia bilang, wah berat lah, during pandemi gini berat lah. Tapi kalau saya nanyanya langsung, kan nggak enak. Tapi kalau saya pakai softener, yang saya bilang tadi bahwa, saya penasaran, emang bisnis rental mobil kayak gini, during pandemi gini, emang masih profitable ya? Kan kayaknya yang jadi objeknya itu saya gitu. Yang diurusin itu kan saya, di kepala saya bermasalah, saya penasaran gitu. Nah, itu teman-teman, itu teknik untuk bertanya. Iya kan? Teknik untuk bertanya gitu. Jadi ketika Anda sekali lagi kuasain hal-hal kayak begini, ya, seru banget gitu kan. Kita mau nanya-nanya, orang nggak malu jawab. Orang berani ngejawab. Karena mereka tidak kayak diinterogasi lah, apalagi hal-hal sensitif kayak gitu. Bisnis itu mati ya, gitu kan, lebih kasar lagi gitu kan. Pandemi gini bisnis mobil lu mati ya, gitu kan, kasar banget gitu. So, hal-hal kayak gitu seru banget sih. Alright, so seru banget ya teman-teman. Hopefully video ini bisa membuat Anda jadi gini. Anda jadi lebih paham linguistik itu seperti apa. Banyak ketika kita berkomunikasi, sebenarnya otak kita tuh membypass banyak hal. Oke? Otak kita membypass banyak hal, ngelewati banyak hal. Contoh, misalnya, kita berada di sebuah acara, misalkan di acara seminar gitu ya, Anda datang ke acara saya gitu. Terus Anda nanya, selesai acara. Terus Anda nanya gini, dan habis ini dinner bareng yuk. Oke? Habis ini dinner bareng yuk, habis ini makan malam bareng yuk. Gitu. Pertanyaannya simpel teman-teman. Dan habis ini dinner bareng yuk. Tetapi dia berasumsi banyak hal. Dia berasumsi setelah acara ini, saya mau makan malam. Oke? Padahal kan belum tentu ya, saya habis acara makan malam ya. Bisa aja saya habis acara pulang puasa. Saya nggak makan malam. Kalau emang puasa, misalnya, saya lagi diet nih, lagi puasa nih. Intermittent fasting, misalkan. Oke? Berarti dia berasumsi sesuatu, yaitu Denny akan makan malam, sehingga saya akan ajak dia untuk makan malam. Atau gini, dan habis ini pulang gue antar ya. Dia berasumsi saya akan pulang. Lah kalau saya nginep di hotel tempat acara gimana? Right? Jadi banyak sekali ketika kita melemparkan sesuatu, itu kita berasumsi. Nah, asumsi ini, itu kata kasarnya adalah sok tahu sebenarnya. Namanya asumsi. Kan sok tahu kan? Dia sok tahu bahwa saya akan pulang. Dia sok tahu bahwa saya akan dinner. Karena apa? Karena wajarnya ya orang habis acara pulang dan makan gitu kan. Wajarnya. Nah, wajarnya ini dari mana? Karena dia sendiri habis ikut kelas saya, dia mau makan malam habis itu pulang. Karena personal experience-nya, karena personal experience-nya dia mengatakan seperti itu, maka dia berasumsi orang lain juga seperti dia. Tangkap ya di sini ya. Jadi kita itu mengucapkan sesuatu karena refleksi dari apa yang kita lakukan. Nah, problemnya adalah yang lu lakuin sama gua lakuin kan belum tentu sama. Ya kan? Bisa aja dia habis acara makan, pulang. Saya habis acara naik ke atas, pijat dulu misalkan. Di kamar saya pijat dulu, mau refleksi dulu nih, capek banget nih seharian berdiri nih. Habis pijat dulu, baru saya akan makan malam bersama dengan anak saya. So, asumsinya jadi salah. Tapi ini kan sesimpel asumsi cuma ngajak makan malam. Kalau kita sudah berdebat lah, apalagi di sosial media, maka asumsi jadi kemana-mana. Maka konteks bisa berpindah-pindah.
Habis itu, konteksnya apa dulu nih? Konteksnya apa dulu nih? Apakah ke belakang mau ditilik dari sudut pandang tata bahasa, atau mau dicek dari dulu rumah di Belanda itu toiletnya di belakang, atau apa lagi nih? Atau secara harfiah bahwa di belakang itu tidak ada toilet, jadi harusnya ke depan dong gitu. Maka perspektif jadi banyak. Oke, perspektif jadi banyak. Nah, biasanya ketika kita berdebat, kalau sampai ada perdebatan, maka Anda harus menyamakan dulu persepsinya apa. Ini lagi ngomongin apa. Karena kalau ngomongnya nggak nyambung, mau debat sampai kapanpun juga nggak akan ada ujungnya. Kalau nggak ada ujungnya, yang menang adalah ego. Oke, kalau yang menang adalah ego, hasilnya adalah kepuasan pribadi, bukan hasil nyata. Ini kebanyakan orang ketika sudah berdebat, maka yang harus menang adalah ego. Gitu. Makanya saya selalu menanya, jangan dibawa keluar kemana-mana konteksnya. Karena konteksnya ketika dibawa keluar kemana-mana, akan jadi pasti salah. Gitu. Apalagi video dipotong lah, apalah gitu kan. Kemarin tuh kasus-kasus di internet kan sering tuh video dipotong. Kenapa dipotong? Supaya konteksnya hilang. Karena kalau ditonton lengkap, konteksnya sudah ada. Karena dipotong begitu, maka konteksnya hilang. Ketika konteksnya hilang, dia bisa menambahkan konteks baru. Nah, ini berbahaya. Oke, ini berbahaya. Yes, kalau kita masuk ke marketing, maka kita boleh berasumsi di awal, tetapi untuk memvalidasi, Anda butuh ngecek ke market. Maka tidak bisa cuma berasumsi saja. Oke, menentukan kata-kata yang sesuai bagaimana? Sebenarnya simpel sih. Kata-kata yang sesuai adalah kata-kata yang menghasilkan hasil. Jadi tujuan dari komunikasi itu adalah mendapatkan hasil. Kalau tidak mendapatkan hasil, tujuan komunikasi gagal. That's it. Ya, jadi seru ya. Kalau ngomongin tentang linguistik kayak begini tuh seru banget nih. Nah, kenapa saya tadi sempat di awal, saya sempat menyebutkan tentang hipnosis. Saya pernah belajar hipnosis, teman-teman. Saya pernah menjadi seorang hipnotis panggung yang ngisi acara wedding. Anda bisa cari saya di YouTube gitu ya. Dari Santoso Hipnosis itu ada ketemu video-video saya di tahun 2009, 2010 begitu, di mana saya sempat ngisi acara di wedding, hipnosis di panggung begitu. Nah, ketika belajar hipnosis, saya sangat presisi terhadap kata-kata. Karena saya pernah begini kemarin tuh. Saya ada 3 orang di depan saya gitu kan, lagi saya hipnosis gitu, lagi proses hipnosis. Kemudian saya bilang, Anda masuk ke sebuah elevator, ke sebuah lift. Perhatikan pelan-pelan, pintu mulai menutup. Oke, dan ketika pintu menutup, secara perlahan-lahan lift mulai bergerak. Anda tekan angka 1 di bawah. Oke, kita berada di lantai 10 dan kita bergerak ke angka 1. Kita semakin bawah gitu. Oke, dari angka 10 masuk ke 9 sekarang. Turun pelan-pelan dan sebagainya. Setelah nyampe 1, Anda tidur dengan nyenyak sekali. 2 orang tidur nyenyak, 1 orang bangun. Saya jadi penasaran kan habis itu kan. Saya jadi penasaran. Saya nanya ke dia, kenapa malah bangun ya? Harusnya skrip saya ini bikin orang tambah rileks, tambah tidur. Buktinya 2 orang tidur. Kenapa lu bangun? Tahu nggak jawaban dia? Saya fobia tempat kecil, Pak. Begitu masuk elevator, tutup, turun ke bawah, saya stres. Ini membuka wawasan saya bahwa, interesting. Bahwa kata-kata yang sama, persis sama, di otak orang, ditangkap, diartikan secara berbeda. Berdasarkan pengalaman dia masing-masing. Jadi ada yang rileks aja, masuk, tambah dalam, tambah bawah, tambah nyenyak. Tapi 1 orang malah bangun karena stres. Kebayang ya? Berarti ya, kalau kita ngomong something, orang-orang bisa mengartikan secara berbeda. Berdasarkan personal experience mereka masing-masing. Nah ini jadi dalam nah. Berarti kalau kita ngomong, interesting juga ya. Orang kayak begini ya, tambah dalam, ternyata malah stres. Nah loh, berarti Anda tidak bisa namanya belajar satu skill, kemudian dipakai di semua orang berhasil. No, karena background orang berbeda-beda. Sekarang, kita punya 5 panca indera. Tidak semua orang menggunakan panca indera yang sama. Linguistik yang tepat berarti bisa influence people. Justru tujuan komunikasi adalah influence people. Anda mau ngomong terus gak didengerin? Anda mau dikomenin? Kemarin ada yang nanya, Denny posting begitu mah cuma nyari komen dan engagement. Buat saya, kalau saya tidak mencari komen dan engagement, buat apa saya posting?
Nangkep kan? Jadi emang salah cari posting di Instagram, cari engagement and comment, itu salah? Enggak juga kan? Apa salahnya gitu? Seru ya? Kayak begini ya. Sometimes, kita tuh jadi bisa dipelintir-pelintir kayak gitu kalau kita nggak punya fondasi pengertian linguistik yang tepat. Alah, dia ini cuma cari engagement doang gitu. Terus seolah-olah saya yang salah. Terus pada nambalin, iyalah itu cuma cari engagement doang lah itu supaya IG-nya naik. Anda mau IG Anda turun gitu maksudnya? Iya kan? Jadi, remember guys, bahwa orang ngotot attacking you, belum tentu kata-katanya benar gitu. Jadi, kalau Anda memahami konteksnya dengan tepat, maka emang salah. Gitu kan? Alah, dia mah jualan buku buat cari duit tuh gitu. Loh, kalau jualan buku cari duit itu emang salah. Gramedia, toko buku semua itu ya cari duit, men. Gak ada yang salah loh. Ya kan? Jadi seolah-olah salah gitu kan. That's a problem, man. Kayak, kalau udah sukses ngapain tulis buku? Oh, berarti semua toko buku yang ditulis semua buku itu bukunya orang gagal gitu maksudnya. Jadi kalau orang gagal boleh tulis buku dijual di Gramedia, di Periplus, di lain-lain begitu. Menarik ya? Emang kalau orang sukses nggak boleh ya? Jualan buku gitu nggak boleh ya maksudnya? Kan orang lain nggak ada yang jualan buku tuh yang sukses-sukses tuh. Nah terus apa hubungannya orang lain dengan saya gitu ya? Jadi kayak sometimes mereka seolah-olah ingin dibenarkan gitu. Tapi kalau ditelaah, emang salah ya? Kalau orang sukses terus masih jualan buku itu emang salah gitu kan? Bahwa orang lain tidak melakukan kan gak ada urusan ya sama saya ya? Sama juga kayak begini, mana ada nanya, Dan, ikutan list building mastery berapa banyak ya yang berhasil? Yang sukses gitu? Saya bilang mayoritas gagal. Loh kok bisa gitu Den? Gitu, nanya gitu kan, kok bisa gitu? Well, yes, mayoritas memang males. Orang-orang itu mayoritas memang males. Kayak join, habis itu ditonton doang, habis itu nggak ngerjain apapun gitu. Pertanyaannya adalah, lu gagal atau lu mau gagal atau mau sukses? Pertanyaannya itu, gak ada urusan. Ada yang gini, contoh. Jack Ma, orang terkaya, salah satu orang terkaya di China, itu dulunya adalah guru bahasa Inggris. Apakah berarti kalau sekarang ada guru bahasa Inggris, Anda akan jadi orang terkaya di sana? Atau orang terkaya di Indonesia gara-gara Anda guru bahasa Inggris? Kagak ada hubungannya gitu. Oke? Sekarang gini, 95% atau 99% gitu kan, seringkali sekitar itu ya, 99% trader forex itu gagal. Terus kenapa Anda masih trading? Kan Anda believe ya bahwa, ya saya 1% gitu. Jadi kadang-kadang lucu, ketika kita mau sesuatu, kita berasumsi kita akan masuk ke yang 1%. Tapi ketika kita tidak mau sesuatu, itu kan mayoritas gagal. Kita berasumsi bahwa kita akan masuk ke 99%. Nah, sekarang kalau kita tarik ke sini. Rokok bisa menyebabkan apa kemarin tuh? Cancer, kemandulan, dan yang lain-lain dan sebagainya gitu kan. Merokok bisa menyebabkan itu, cancer, kemandulan apa dan lain-lain gitu lah. Tapi masih banyak orang yang merokok gitu. Karena mereka berasumsi bahwa itu kan kena ke orang lain bukan ke saya. You know? Itu distorsi di kepala kita sebenarnya. Mirip kata-kata lu jualan nyari untung banyak ya. Emang salah ya nyari untung banyak ya? Sebenarnya loh, nyari untung banyak itu salah ya? Kan kita kalau bisa untung 100, kenapa harus untung 10 gitu kan? Jadi kadang-kadang kita tuh terlalu dikait-kaitkan. Ini kalau sudah ngomongin kayak gitu, ini kita masuk ke mindset nih. Udah untung lu dapat profit. Ngapain kerja kayak gitu mati-matian? Udah untung sekarang lu bisa hidup kayak gini. Udah untung gitu. Harus bersyukur. Nah, kayak gitu kan seringnya kan. Jadi emang bersyukur tuh kalau hidupnya kayak gitu maksudnya. Kalau sukses nggak bersyukur. For me, bersyukur tuh kapanpun ya. Oke, kapanpun. Jadi nggak ada hubungannya. Kemarin ada yang bilang begini, waktu saya masih jualan suplemen diet. Nggak apa-apa Dan, gendut. Yang penting kan happy. Gitu kan. Lah apa hubungannya ya gemuk sama happy ya? Yang kurus juga happy juga boleh kan? Kenapa harus dikaitin bahwa nggak apa-apa kok gemuk, yang penting happy gitu? Kan gak ada hubungannya gitu. Mau gemuk happy, mau kurus happy kan gak ada urusan. Kita nggak ngomong happy teman-teman, kita ngomongnya gemuk. Dan gemuk itu bisa membuat hormon something dan sebagainya, saya lupa itu, menyebabkan potensi risiko penyakit jantung lah, diabetes lah. Itu konteksnya. Gak ada hubungannya dengan happy. Lu gemuk happy. Lu gemuk habis itu duitnya hilang juga nangis. Gitu kan ya.
Kebanyakan orang-orang ngechat mohon maaf mengganggu waktunya, nah berarti ada tujuan buat mengganggu. Iya, makanya itu. Alright guys, so ini kurang 10 menit lagi, gak kerasa ya waktunya ya, udah hampir 1 hour. So, ini topik yang saya sangat suka sekali sebenarnya untuk diskusi tentang linguistik, mindset, hal-hal kayak begini, ini menyenangkan sekali sih buat saya. Saya punya experience berapa tahun tadi? Tahun 2009 saya belajar. 2009 berarti 12 tahun. Oke. Wisnu, hai, doakan bulan Juni dapat silver play button. Nice. Dapetin ini dong, silver circle award kita di Tribelio dong. Itu yang saya doakan, bukan silver play button. Oke, teman-teman. Saya mau announcement aja mumpung teman-teman lagi di sini. Jadi mengulangin yang live saya terakhir bahwa saya sekarang sedang menggodok sebuah inkubator bisnis. Ini announcement aja, announcement awal aja sih. Saya lagi menggodok sebuah inkubator bisnis. Jadi di mana di situ kita akan membuat program untuk ngajarin teman-teman yang mau itu belajar bisnis selama 3 bulan. Yang ngajar bukan saya saja, tapi banyak partner. Oke. Partnernya kayaknya sudah lumayan ini semua, sudah lumayan oke semua dengan konsepnya semua udah oke. Idenya begini, kita membuat model inkubator bisnis selama 3 bulan, Anda akan diajarin semuanya tentang bisnis, mulai dari finance, tim, rekrutmen, operational, business model, revenue model, kemudian digital marketing juga basic juga diajarin, semuanya diajarin in 3 months. Setelah 3 bulan, Anda diajarin untuk pitching cari investor. Oke? Kalau bisnis Anda cukup menjanjikan dan memang membutuhkan dana dari investor, saya siapin kenalan network untuk ke investor. Jadi kalau Anda butuh investor, kita ada investor untuk bisnis Anda. Ya, jadi ini akan menjadi sebuah hal yang goal kita bersama, saya dan teman-teman founder yang lain. Goal kita adalah gimana caranya kita bisa mencetak 1 juta pengusaha baru di Indonesia. Karena kalau di Indonesia lebih banyak pengusaha, harusnya ekonomi di Indonesia akan lebih meningkat lagi. Itu kan. Jadi Indonesia gede soalnya ya. Kita negara keempat terbesar di dunia. India, Cina, US, kemudian Indonesia. 270 juta jiwa. Gokil sih. Ya kalau Anda bandingin Singapura tuh cuman 8 juta, 7 juta, sekitar itu. So, ya kita berharap banyak orang yang bisa membangun bisnis di Indonesia sehingga membuka lapangan pekerjaan lebih bagus, lebih banyak gitu kan. Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang bisnis itu masih nggak punya gambaran sama sekali. Like keluarganya bukan dari pebisnis, sekolahnya nggak menyinggung bisnis sama sekali, cuman ngebahas misalkan skill biasa. Bahkan kemarin tuh saya menerima pertanyaan, dan apa sih bedanya antara profit sama omset? Lah kan parah ya kalau begitu ya, di Google aja gitu kan. Tapi saya agak prihatin gitu melihat hal itu bahwa wah, omset sama profit aja nggak ngerti bedanya gitu kan. Ngerekrut tim itu nggak ngerti caranya bikin tim itu, ngetes tim itu seperti apa, memberikan job desk seperti apa, kok karyawannya nggak awet, ganti-ganti terus gitu kan. So kita lagi menggodok itu semua, kita lagi mau membuat inkubator bisnis, kita siapin dari awal. Dari Anda kalau misalkan masih awal banget, boleh belajar di situ. Kalau sudah punya bisnis is okay, knowledge is good. Kemudian kalau Anda butuh network, kita kasih juga. Kita menyebutnya nanti slogan kita nih, saya kasih slogannya dulu ya, namanya ntar aja ya. Kita kasih slogannya dulu. Slogannya adalah entrepreneur ecosystem. Karena kita bantuin dari sisi edukasi, tapi tidak berhenti di situ. Karena kita punya goal adalah untuk membantu Anda sampai take off. Kita kasih networknya, kita kasih sampai investornya. Jadi kalau Anda butuh investornya, ada. Nah, dari sisi kita, dibalik nih, dari sisi kita, kenapa kita bikin seperti ini? Selain kita semua punya visi yang sama, kita punya jaringan, teman-teman di belakang itu punya jaringan investor yang cukup banyak. Dan mereka pengen berinvestasi di Indonesia. Karena Indonesia menurut mereka akan menjadi the next big economy lagi. Oke? The next big economy lagi. Maka mereka bilang kayak, dan ada nggak sih UKM-UKM yang potensial yang bisa kita invest? Maka dari itu, mereka mencari, daripada saya satu-satu nih kayak, siapa ya teman saya butuh investor ya? Oke deh, kita bikin inkubator begini supaya teman-teman diedukasi, setelah belajar, paham how to run the business, dan bisnisnya bagus, kita ada investor di situ. Jadi penyaluran dana dari investor. Karena itu pula, maka kita juga harus ngefilter siapa audiens yang bakal ikut edukasi ini. Bukan kayak,
oke, semuanya ikut gitu. Enggak, kita juga tidak berharap semuanya ikut. Mirip Founder Institute, tapi kalau Founder Institute lebih ke startup digital, kalau ini lebih ke UKM. Oke? Lebih ke UKM aja. Jadi kalau misalkan ada startup digital, nggak ada masalah. Kita akan ngajarin basicnya aja. Basic business building, marketing, kemudian kita kenalin ke belakangnya situ. Yang akan ngisi acara, yang ngisi networknya semuanya ini adalah orang-orang yang omsetnya udah ratusan miliar, triliunan, teman-teman. Ya, ratusan miliar, triliunan. Jadi, at least paling nggak Anda bisa belajar 1-2 hal lah di situ, ya kan? Networknya juga pasti kebuka banyak. So, itu kurang lebih, teman-teman, hopefully ini tidak eksklusif ngajarin digital marketing ya. Ini bisnis. Jadi marketing itu cuma bagian dari bisnis gitu. Jadi ini makanya saya ngajak teman-teman semua di mana mereka adalah pebisnis yang super sukses. Ya, super sukses.